634 Masehi yang berarti hanya selisih 2 tahun setelah Nabi Muhammad wafat menjelaskan. Peristiwa-peristiwa dalam karya tersebut secara spesifik dapat diperkirakan terjadi pada tahun 634 Masehi, hanya 2 tahun setelah tanggal tradisional wafatnya Nabi Muhammad. Tokoh utama karya tersebut, sebagaimana tersirat dari judulnya, adalah Yakub, salah satu orang yang bertobat dan memeluk agama Kristen dengan tulus serta mengajarkan kebenaran iman kepada orang Yahudi. Sebagian kecil dari doktrina Yakobi yang terdapat di bagian paling akhir karya tersebut ayat 16-17, menampilkan dialog antara Yakub dan Yustus, yang menjadi sepenuhnya yakin akan perkataan Yakub tentang Kristus. Justus, mengutip saudaranya, Abraham, menyebutkan seorang nabi yang telah muncul di antara bangsa Saracen yaitu bangsa Arab atau Muslim, dan bahwa orang-orang Yahudi di Palestina merasakan sukacita yang besar atas kemunculan nabi ini, percaya bahwa ia akan mengabarkan kedatangan Mesias Yahudi. Namun, sebenarnya, orang ini adalah seorang nabi palsu, yang hanya membawa pembantaian manusia. Dalam penjelasan tadi, Nabi Muhammad dikatakan sebagai nabi palsu, karena melakukan invasi atau pembantaian di Palestina. Selain doktrina Jakobia, terdapat juga sebuah catatan dari uskup Kristen Armenia bernama Sebeos, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang menerima wahyu dari Tuhan. Catatan atau kronik dari Sebeos lebih bersifat positif dari doktrina Jakobia, dan Sebeos juga sezaman dengan Nabi Muhammad. Berikut adalah isi dari kronik Sebeos. Pada saat itu, seorang laki-laki dari antara putra-putra Ismail, bernama Mahmed yaitu Muhammad, seorang pedagang, seolah-olah atas perintah Tuhan menampakkan diri kepada mereka sebagai pengkhotbah dan jalan kebenaran. Dia mengajari mereka untuk mengenali Tuhan dari Abraham, terutama karena dia terpelajar dan mendapat informasi dalam sejarah Musa. Sekarang, karena perintahnya datang dari atas, maka dalam satu perintah mereka semua berkumpul dalam kesatuan agama. Meninggalkan pemujaan mereka yang sia-sia, mereka berpaling kepada Tuhan yang hidup yang telah menampakkan diri kepada ayah mereka, Abraham. Maka Mahmed membuat undang-undang bagi mereka yaitu, tidak makan bangkai, tidak minum anggur, tidak berbicara bohong, dan tidak melakukan zina. Dapat disimpulkan bahwa dua catatan tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda. Doktrina Jakobia memiliki sudut pandang negatif karena dalam kondisi penaklukan sebuah kota atau negara, sedangkan Sebeos memiliki sudut pandang lebih positif karena hanya sebatas menjelaskan apa yang dialami Nabi Muhammad.